Selamat datang di channel ini, Sahabat Misteri. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang hantu yang melegenda di Indonesia. Sahabat misteri, kali ini kita akan membahas tentang Banaspati. Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan budaya memiliki cerita yang kaya. Tiap-tiap daerah bahkan memiliki legenda atau mitos mistis. Salah satunya tentang mitos hantu Banaspati. Banaspati populer menjadi cerita rakyat di Pulau Jawa dan Kalimantan. Banaspati konon disebut menyerupai bola api terbang atau manusia yang terbakar. Sosok makhluk gaib ini dipercaya sebagai media mengirimkan teluh yang bisa menewaskan korbannya. Meski begitu, sosok Banaspati juga sering ditemukan dalam relief candi di Jawa. Banaspati biasanya ditemukan di atas ambang pintu masuk candi. Banaspati adalah legenda atau cerita di masyarakat tentang sosok makhluk halus yang menjadi bagian dari budaya Indonesia. Sosok Banaspati digambarkan dalam arsitektur candi di Jawa. Digambarkan sebagai relief kepala raksasa. Pada candi di Jawa Timur, sosok Banaspati atau yang disebut Kala di Jawa Tengah biasanya ditemukan terpahat di atas lubang pintu masuk ruang sucinya masing-masing. Banaspati dikenal sebagai penjaga hutan, dipasang di atas ambang pintu candi sebagai penangkal pengaruh jahat yang akan masuk ke candi. Sementara itu, dalam kepercayaan masyarakat, Banaspati dikenal sebagai hantu yang memiliki elemen api. Banaspati dikenal sebagai makhluk mistis dengan kekuatan yang besar. Biasa ditemukan di dalam hutan maupun digunakan oleh dukun sebagai ilmu hitam. Banaspati dikenal memiliki dua wujud yang berbeda, yaitu berbentuk bola api yang hidup di antara pohon-pohon besar di tengah hutan dan manusia api. Wujud bola api ini dipercaya bergerak dengan cara melayang atau terbang di antara satu pohon ke pohon yang lainnya. Konon wujud Banaspati hanya berukuran segenggam tangan orang dewasa. Namun, apabila korbannya mengalami ketakutan, wujud bola api ini akan semakin membesar dan memangsa korbannya. Sementara dalam wujud keduanya,
Banaspati dipercaya berwujud seperti manusia, namun tubuhnya terselimuti api yang membara. Dalam wujud manusia api ini, Banaspati disebut berjalan dengan kedua tangan, sementara kakinya menghadap ke atas. Banaspati dalam wujud manusia api akan mengejar serta menjulurkan lidah api ke mangsanya, sehingga korbannya akan terbakar. Asal-usul Banaspati. Sosok Banaspati yang biasa ditemukan di ambang pintu candi memiliki kesamaan dengan mitologi di India, Kirtimuka. Disebut pada mitologi tersebut, dikisahkan tentang satu tokoh raja raksasa Asura bernama Jalandhara yang sakti dan kejam. Suatu ketika, Jalandhara menitahkan satu tokoh raksasa sakti bawahannya yang bernama Rahu ke surga guna menghancurkan daerah dan kewibawaan kekuasaan dewa yang tertinggi, yaitu Dewa Siwa. Serangan Rahu ke surga ini membuat Dewa Siwa menjadi murka. Dalam kemarahannya ini, dari satu titik di antara alis dan di keningnya, terlahirlah satu makhluk sangat dahsyat yang kemudian ditugaskan untuk membasmi Rahu. Kekuatan raksasa ciptaan Siwa yang dahsyat itu menyebabkan Rahu menjadi takluk dan memohon ampunan kepada Dewa Siwa. Dikisahkan selanjutnya, raksasa ciptaan Dewa Siwa ini tanpa henti-hentinya memakan segala sesuatu yang dijumpainya. Dewa Siwa menyadari masalah baru ini. Selanjutnya dengan segera memerintahkan agar sang raksasa sakti ciptaannya segera memakan bagian tubuhnya sendiri. Titah penciptanya itu dipatuhi oleh sang raksasa. Ia lalu mulai memakan bagian tubuhnya, mulai dari kaki, lengan, paha, bagian perut, dan dada, hingga seluruh tubuhnya sendiri. Hanya bagian wajah atau kepalanya saja yang masih tersisa. Selanjutnya Dewa Siwa bersabda, "Sejak saat ini, engkau anakku bernama Kirtimuka, dan aku nobatkan engkau untuk menjaga istanaku. Engkau tinggal di ambang pintuku. Engkau akan termasyur. Barang siapa masuk tanpa menyembahmu, mereka tidak akan mendapatkan rahmatku." Sementara itu, dalam kepercayaan masyarakat yang ditulis di situs Budaya Indonesia, Banaspati diyakini sebagai salah seorang tokoh yang mengadopsi ilmu hitam yang terjadi pada era kerajaan Majapahit. Banaspati merupakan salah satu raja lautan yang merupakan keturunan siluman dan bangsa api. Ketika ia memimpin bangsa siluman, banyak sekali manusia yang menjadi korban keganasannya. Namun, berkat pertolongan dari Nabi Khidir,
akhirnya Raja Banaspati dapat dibunuh. Menurut hikayat, setelah Banaspati dibunuh Nabi Khidir, ternyata masih ada keturunannya yang bernama Setan Kober. Setan Kober ini diyakini hidup 500 tahun sesudah Banaspati dibunuh. Banyak masyarakat Jawa yang mempercayai Setan Kober yang merupakan keturunan Banaspati ini hidup di hutan Panji. Masa kejayaan Setan Kober berlangsung tepat pada masa keemasan Majapahit. Kala itu ketika belum memiliki kekuatan dan belum memiliki kerajaan, Setan Kober ini memutuskan untuk bekerja sama dengan Patih Gajah Mada untuk membumi hanguskan para pemberontak dan berperang melawan kerajaan-kerajaan Islam, termasuk kerajaan Demak. Setan Kober ini dikenal memiliki sifat licik dan sangat sakti. Di masa perang antara Majapahit dan Demak Bintoro yang kala itu dipimpin oleh Raden Fatah, Setan Kober ini kerap membuat kerajaan Islam mengalami kekalahan. Singkat cerita, Setan Kober ini akhirnya dikalahkan oleh Pangeran Sutowijaya. Hingga saat ini, keturunan Banaspati pun masih dipercaya tinggal di hutan Panji dan mendirikan kerajaan di lautan. Sebagai makhluk mitos, wujud dan sifat Banaspati mungkin bervariasi dalam berbagai cerita dan versi legenda. Beberapa orang percaya bahwa Banaspati bisa berkomunikasi dengan manusia melalui mimpi atau penglihatan gaib. Perayaan atau upacara tertentu kadang-kadang dilakukan untuk menghormati Banaspati dan memohon agar terhindar dari gangguannya. Dalam beberapa cerita, Banaspati dikatakan menjadi penjaga atau pelindung terhadap ancaman dari dunia gaib lainnya. Banaspati juga dianggap sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk memberikan keberuntungan atau rizki bagi orang yang berbakti kepadanya. Dalam berbagai kisah, Banaspati menjadi makhluk yang memiliki perasaan dan emosi seperti rasa cemburu atau dendam. Beberapa orang meyakini bahwa Banaspati hanya akan mengganggu orang-orang yang memiliki niat jahat atau niat buruk. Masyarakat Jawa sering berhati-hati untuk tidak merusak lingkungan atau alam karena diyakini bahwa Banaspati dapat marah dan membalasnya. Beberapa penelitian folkloristik dan etnografi telah dilakukan untuk mengungkap asal-usul dan peran hantu Banaspati dalam budaya Jawa. Para ahli meyakini bahwa legenda ini mungkin berasal dari cerita-cerita kuno tentang hantu dan setan dalam mitologi Jawa. Banaspati menjadi salah satu contoh bagaimana kepercayaan dan mitologi lokal masih berpengaruh kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Indonesia. Meskipun banyak modernisasi dan pengaruh budaya luar,
kepercayaan pada hantu Banaspati tetap bertahan di beberapa wilayah Jawa, mencerminkan pentingnya mempertahankan warisan budaya dan tradisi leluhur. Legenda hantu Banaspati terus hidup dalam ingatan dan cerita rakyat masyarakat Jawa, menjadi bagian dari identitas budaya mereka yang kaya dan unik. Sahabat misteri, itu tadi berbagai cerita dan mitos tentang Banaspati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kita akan mengupas misteri-misteri lebih dalam lagi.